Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Kalian baru pertama kali masuk semester 4 ya ini ya berarti ya? Awal semester 4 ya ini, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Angkatan 20. Angkatan 20 ya ini ya? Bener ya? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan terlebih dahulu, kita membaca doa agar materi yang kita dapatkan hari ini itu mendapatkan keberkahan dan kelancaran juga. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita masih santai ya buat teman-teman. Kita nggak terlalu tegang karena kita nanti masih awal-awal. Sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Bapak Hari, Muhammad Thayyib Hari, bisa dipanggil Wahyu. Nah, saya di sini mengampu mata kuliah psikologi belajar. Sebelumnya kalian sudah tahu nggak apa itu psikologi belajar? Belum, Pak. Oke, belum tahu ya, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kontrak belajar terlebih dahulu agar kita lebih enak untuk kedepannya. Sebelumnya kontrak belajar sudah Bapak share di grup WA ya, namun masih kosong di situ ya. Untuk mengenai beberapa aspek masih kosong. Jadi mungkin kita akan bahas di sini saja. Oke, buat teman-teman nih, silakan dibuka terlebih dahulu kontrak belajar. Oh, maaf. Ini sebelumnya Bapak minta maaf karena Bapak tidak memakai laptop, dikarenakan laptop Bapak itu kameranya rusak, jadi saya terpaksa menggunakan HP. Ya, Bapak kan teman-teman? Tidak apa-apa, Pak. Diharapkan walau menggunakan HP, pembelajaran kali ini kita akan tetap bisa fokus, dapat menerima manfaatnya juga. Oke, untuk pertama kontrak belajar ya. Untuk kontrak belajar itu ada yang pertama keterlambatan. Nah, keterlambatan ini saya bagi menjadi dua ya. Jadi untuk keterlambatan datang dan keterlambatan mengumpulkan tugas. Nah, buat teman-teman gimana? Untuk keterlambatan estimasi waktunya berapa? Menurut saya 10 menit, Pak. 10 menit. Untuk yang lain bagaimana? Setuju, Pak. Ya, oke. Yang lain nggak ada keberatan ya. Untuk keterlambatan datang 10 menit. Oke, jadi nanti untuk seperti Zoom atau Gmeet keterlambatan 10 menit. Untuk tugas, nah kita ngasih estimasi waktu berapa nih untuk keterlambatannya? 1 hari setelah pengumpulan. Jadi ketika saya memberi tugas, nanti deadline-nya itu 1 hari setelahnya atau pada hari itu juga. Jadi itu nanti ketika deadline ini saya akan menyusun format tugasnya juga. Jadi kalau misal deadline-nya panjang, jadi tugas itu panjang, nanti Bapak akan memberikan tugas yang lumayan cukup banyak. Tapi kalau sedikit, mungkin Bapak akan memberikannya yang cukup untuk kalian mengerjakan. Bagaimana? Bapak Hadi? 1 hari setelahnya, Pak. Oke, 1 hari setelahnya ya. Yang lain gimana? Oke, jadi perkuliahan Bapak ini tiap pertemuan mungkin ada tugas ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak ada tugas karena ini masih perkenalan. Jadi nanti tiap setelah perkuliahan nanti Bapak akan memberikan tugas dan deadline-nya 1 hari setelahnya. Jam yang sama, jam berapa ya? Mungkin jam 5
5 sore, gimana teman-teman? Jadi semisal ini hari Senin, Selasa jam 5 sore. Boleh, Pak. Oke. Jadi jadi ketika terlambat mengumpulkan sama terlambat datang, ini kan ada 10 menit sama 1 hari setelahnya ya. Hukuman apa yang Bapak berikan? Mungkin bukan hukuman ya, lebih ke poin aja gitu nggak sih? Jadi teman-teman ketika ada poin ini akan mengurangi nilai seperti itu, karena ini kebutuhan kalian seperti itu. Oke, setuju ya semuanya ya? Oke, lalu untuk poin kedua adalah pakaian. Nah, untuk pakaian ini memang Bapak yang sama ratakan karena untuk kalian dimohon untuk mengikutinya. Jadi untuk yang perempuan itu tidak diperkenankan menggunakan mukena, pokoknya bajunya harus sopan. Itu tidak boleh menggunakan mukena. Terus yang cowok itu gondrong nggak apa-apa, tapi harus dirapikan. Terus bajunya juga harus bergerak, tidak boleh menggunakan kaos saja. Gitu? Apakah ada yang keberatan? Tidak, Bapak. Tidak ya. Oke. Untuk sistem penilaian, jadi Bapak ada 4 kategori di sini. Pertama adalah UAS, UTS, tugas, sama kehadiran. Nah, Bapak sudah mencantumkan poin-poin, bukan poin sih, presentasenya ya. Untuk UAS 40% itu paling banyak. Terus untuk UTS itu 30% ya. UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Namun yang menjadi poin di sini adalah kehadiran. Walaupun 10%, itu jangan kalian abaikan ya, karena di sini kita menggunakan sistem apabila alfa 3 kali berturut-turut, nah itu nanti bisa mendapatkan poin 3. Dan kalian pastinya tahu kan konsekuensinya jika alfa, maka UTS-nya tidak akan bisa. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk mengenai kontrak belajar? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah jelas ya. Oke. Nah, ini karena kita masih awal-awal, kita belum ada sistemnya kayak ketua kelas. Ketua kelas itu belum ada. Kita memilih di sini, saya serahkan kepada kalian karena ini tanggung jawab kalian ya. Jadi ternyata di sistem kuliah itu juga perlu ketua kelas. Nah, jadi saya mohon untuk kalian yang berkenan untuk menjadi ketua kelas, silakan. Jadi nanti ketua kelas tanggung jawabnya adalah untuk mengordinir teman-teman. Apabila saya berhalangan hadir, nanti materi saya akan berikan kepada ketua kelas, nanti share ke grup, atau ketika saya ada apa-apa nanti saya infokan ke ketua kelas. Tuh. Apakah ada yang berkenan? Saya bersedia, Bapak, untuk menjadi ketua kelas. Oke. Namanya Mas Fikri ya, Dino Formafi. Oke, saya makasih banget. Nanti untuk ketua kelas ada mungkin karena mungkin tanggung jawabnya lebih, maka akan mendapatkan mungkin beberapa reward ya, mungkin kayak jika berhasil apa nanti saya akan memberikan apa gitu. Tapi bukan hanya ketua kelas, jadi sistemnya adalah ke kelas kalian gitu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bapak, cukup. Oke, rewardnya nanti dari saya lah, nanti Bapak. Jadi nanti kalian akan tetap berkompetisi bukan hanya di dalam kelas, namun antar kelas juga gitu. Oke. Kali ini kita mengingat-ingat terlebih dahulu ya, karena Bapak mengampu psikologi belajar. Pada kedepannya kita juga akan psikologi pendidikan juga. Nah, apakah kalian tahu mengenai sebelumnya nih? Apakah kalian tahu yang mengenai reinforcement?
Oke, Finger, silakan. Oke, silakan. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit mengenai reinforcement itu berupa penguatan baik positif maupun negatif, Pak. Kalau positif itu misalnya kita kasih reward ke siswa, terus kalau negatif itu memberi hukuman pada siswa yang telat untuk mengumpulkan tugas, seperti itu, Pak. Oke. Jadi di sini benar ya, untuk reinforcement positif itu kita memberikan sebuah kayak gift gitu dan dia akan menjadikan penguatan perilaku. Nah, tapi nanti ada kesalahan di situ di Mbak Finger. Apakah kalian tahu kesalahan Mbak Finger tadi mengenai reinforcement negatif? Ada yang bisa menjawab? Ayo, yang lain. Oke ya, mungkin saya akan terangkan terlebih dahulu saja. Untuk reinforcement negatif itu sebenarnya hampir sama, tapi yang diterangkan oleh Mbak Finger tadi adalah punishment. Jadi kita pemberian suatu hukuman di situ, punishment. Kalau reinforcement negatif itu lebih kayak kita ngasih sesuatu yang dia itu sehingga dia itu nggak melakukan suatu hal yang kita nggak mau. Jadi misal kita ngasih ini sehingga dia tidak melakukan suatu hal yang kita nggak mau. Itu sebelumnya ada yang off cam ya? Oke, Mbak off cam, Mbak Clarissa. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Nah, itu kenapa yang nggak on cam nih? Teman-temannya pada on cam ini. Ayo, kenapa? Coba on cam dulu. Baik, Pak. Nggak kendala sinyal kan? Nggak kan? Tidak, Pak. Apa nih? Kenapa kok nggak on cam? Nggak apa-apa, Pak. Terkadang Apa? putus-putus saja, Pak. Putus. Yang lain gimana? Yang lain, apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas. Oke, ya mungkin dari teman-teman ada yang mungkin kayak jadi apa ya, kekurangan dari Zoom seperti ini tuh karena kadang sinyal nggak ada, terus akhirnya sampai sinyalnya nggak ada, mengharuskan kita off cam, jadi kita nggak tahu interaksi. Beda dengan ketika kita mau secara langsung ya. Tapi ada juga loh beberapa anak itu yang dia itu nggak on cam, sebenarnya dia itu maksudnya ada sinyal. Ini bukan menyindir ya, cuma ini kita menyampaikan mengenai konsep diri aja. Jadi ada beberapa orang itu yang saya insecure Pak ketika on cam. Nah, sebenarnya yang kalian harus tanamkan adalah di sini seperti saya lupa di dalam Quran surat At-Tin itu bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan sempurna. Nah, kalian harus konsepnya seperti itu. Jadi kalian nggak boleh insecure karena mungkin beberapa kayak wah dia cantik, saya malu, wah dia ganteng, saya malu. Nggak boleh karena kita itu diciptakan sempurna sesuai porsi kita. Nah, jadi kalau emang dia tampan atau dia cantik, yaudah emang porsinya dia seperti itu. Tapi kan pasti ada beberapa kayak kita nggak tahu bagaimana dia ngelewatin untuk proses seperti itu kan. Mungkin gen atau mungkin apa yang kita nggak mungkin dapat dari situ. Kalau perawatan sih mungkin oke. Cuma kan kalau gen juga kita kan nggak mungkin hanya dalam satu orang tua saja. Kita kan beberapa orang tua yang berbeda terus melahirkan anak yang berbeda juga gitu. Nah, untuk reinforcement tadi sudah saya sampaikan. Terus menurut teman-teman nih, tadi kan saya bertanya, terus ada yang jawab, ada yang enggak.
Nah, yang nggak jawab ini, apakah ada kesulitan belajar gitu? Maksudnya kan kalau orang lain kan menjawab tuh karena pede gitu kan. Mungkin kalian tuh pede, sebenarnya pede. Cuma kayak, saya nggak tahu Pak, pembelajarannya gimana. Nah, untuk yang nggak jawab itu bagaimana? Halo? Halo? Saya jujur kurang pede Pak untuk menyampaikan pendapat saya mengenai pertanyaan dari Bapak. Oke, nggak pede ya. Nah, untuk nggak pede itu mungkin tapi mindset. Mindset itu memang harus apa ya? Mungkin kalau kata istilahnya sekarang adalah insecure ya. Insecure itu bukan hanya ke body. Ya tadi saya bilang bahwa manusia itu porsinya masing-masing dan kita harus mengusahakan sesuai porsi kita. Tapi di sini yang menjadikan manusia itu lebih sebenarnya itu adalah belajar. Manusia itu nggak bisa itu kayaknya mustahil. Kalau sesuai porsi itu oke lah, porsi kita seperti ini ya, seperti itu oke. Tapi seenggaknya kita ada usaha. Nah, usaha di sini adalah belajar. Menurut kalian belajar itu gimana sih? Menurut kalian ada yang bisa menyampaikan? Halo? Jadi gini ya, oke. Mungkin karena awal pertemuan jadi kita lebih ketanggung ya. Apa? Untuk belajar itu saya menggunakan teorinya Tom Petty menyampaikan bahwa ada uji coba lalu gagal, uji coba lalu gagal, uji coba lalu gagal. Nah, sama seperti kita. Dulu ketika kita belajar bersepeda itu gagal, nyoba sampai akhirnya kita berhasil sepeda roda 2, terus kita sepeda motor gitu. Nah, yang jadi tanamkan ke kalian itu adalah bagaimana kalian memotivasi belajar kalian. Orang tua atau gelar yang harus dikejar. Jadi untuk semester 4 ini Bapak sudah jelaskan bahwa pasti nanti akan berat, tapi kalian harus motivasi belajarnya harus diperkuat juga. Nah, orang tua juga itu dengan saya di sini sudah belajar, nggak cukup. Belajar itu nggak ada hentinya sampai kita tuh. Jadi kita harus ketika kita gagal, yang penting jangan nyerah. Nah, tetap terus bergerak. Capek boleh, itu istirahat. Karena memang manusia itu istirahat, tapi untuk bergerak itu jangan. Karena kalian tadi udah bilang, Bapak yang bilang tadi ya, mohon maaf, kalau kalian itu udah mahasiswa, kalian tanggung jawabnya di sini udah besar, uang yang dikeluarkan juga besar. Maka dari itu kita harus belajar. Oke, mungkin tadi Bapak sudah banyak bercerita ya. Mungkin kita langsung masuk ke materi aja. Gimana, teman-teman? Oke, kita masuk. PPT-nya nanti akan Bapak saya share. Itu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti juga ada pertanyaan. Kita diskusikan sama-sama. Dan untuk tugasnya mungkin untuk pertama belum ya. Untuk selanjutnya akan ada tugas. Oke, silakan dibaca PPT yang sudah saya share. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya, sesuai yang disampaikan oleh Tom Petty, bahwa belajar itu memerlukan kegagalan dan uji coba. Kalian yang tadi Bapak pada awal bilang bahwa kita gagal boleh, namun untuk menyerah jangan.
seperti itu. Mungkin pembelajaran yang dapat kalian terapin bagi kehidupan sehari-hari kalian. Oke, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Untuk materi tambahan dikumpulkan di mana ya, Pak? Untuk materi tambahan nanti saya akan share di grup ya, seperti pada semester-semester kakak tingkat kalian sama. Nanti saya akan share di grup, terus kita akan, modelnya adalah diskusi. Jadi kita tahu sudut pandang, saya tahu sudut pandang dari teman-teman gimana, teman-teman tahu sudut pandang dari saya gimana, terus kita cocokkan dengan teori itu. Oke, untuk presensi untuk kali ini sudah saya isikan. Jadi lebih mudah ya. Tapi untuk kedepannya silakan presensi di portal masing-masing, karena itu tanggung jawab kalian juga. Nanti ada batas waktunya, jangan lupa, jangan sampai melebihi batas waktu. Karena presensi itu walaupun 10% tapi sangat penting ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau dalam menyampaikan motivasi atau apapun itu yang kurang berkenan, sikap yang nggak menyenangkan nanti, Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.